Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eksplorasi data dengan Voyant Tools yang merupakan tugas dari Text Analytics. Studi kasus yang kami gunakan adalah berita mengenai IndiHome tahun 2020 hingga tahun 2023. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu kelompok satu terdiri dari Mbak Dea Dewanti, Mbak Reka Agustia Astari, Mbak Nur Hamidah, Mbak Sofia Oktaviana, dan saya Bayu Paramita. Outline PowerPoint ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama latar belakang, data yang digunakan, exploratory data text, Voyant Tools, dan terakhir hasil eksplorasi data. Motivasi pengambilan atau penggunaan data teks IndiHome adalah jaringan internet sangat penting dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Kebutuhan akan internet terus meningkat dari awalnya hanya sebatas internet seluler menjadi kebutuhan internet yang berkecepatan tinggi. Indonesia Digital Home atau disingkat IndiHome adalah salah satu produk layanan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang mempunyai layanan berupa layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, serta layanan televisi interaktif. Lewat IndiHome, Telkom telah menguasai pangsa pasar atau market share sebesar 87% dengan jumlah 8,9 juta pelanggan di 97% kota atau kabupaten di Indonesia. Sudah banyak penghargaan yang diterima oleh IndiHome. Terakhir, pada acara Pria Award tahun 2023, IndiHome berhasil memperoleh 10 penghargaan. Dengan penetrasi pasar internet terbesar di Indonesia, serta banyak penghargaan yang diperoleh, kami ingin melakukan teks analitik terhadap IndiHome. Langkah awal teks analitik yang kami lakukan adalah eksplorasi data teks. Untuk mengetahui topik berita yang paling sering muncul serta bagaimana tren dan hubungan antar kata baik dalam satu berita maupun dengan berita lainnya dari berbagai platform, eksplorasi data teks merupakan gambaran awal untuk analisis lebih lanjut, seperti analisis sentimen untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait layanan IndiHome. Data yang kami gunakan pada studi kasus kali ini adalah data dari hasil scraping dengan kata kunci IndiHome pada berbagai website di Google. Berita yang diterbitkan pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Kami mendapatkan 568 dokumen yang berhasil di scraping. Selanjutnya, eksplorasi data analisis akan diterangkan oleh Saudara Sofia. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait exploratory data analysis, yang pada tahap ini difokuskan pada eksplorasi data teks. Exploratory data analysis merupakan teknik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena dari tahapan ini nantinya kita bisa melihat banyak informasi terkait data yang akan kita analisis. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita eksplorasi dari data teks. Yang pertama itu ada analyzing text statistics, kemudian ada topic modeling exploration, kemudian kita bisa melihat word cloud, selanjutnya name entity recognition, part of speech tagging, dan yang terakhir sentiment analysis. Yang pertama itu ada analyzing text statistics. Pada proses ini umumnya kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan histogram ataupun bar chart untuk melihat beberapa hal seperti frekuensi kata, kemudian ada panjang dari kalimat, rata-rata panjang kata, dan sebagainya. Selanjutnya topik modeling exploration. Proses ini kita gunakan untuk mendapatkan topik utama dari kumpulan dokumen yang kita analisis. Beberapa model yang digunakan pada tahapan ini diantaranya adalah latent dirichlet allocation dan juga non-negative matrix factorization. Selanjutnya ada word cloud. Word cloud itu merupakan proses visualisasi untuk menentukan frekuensi kata dengan melihat ukuran ataupun warna dari setiap kata yang muncul. Seperti bisa dilihat dari gambar, di situ kan ada beberapa kata yang dia memiliki font yang lebih besar gitu ya dibanding yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kata-kata itu memiliki frekuensi atau dia lebih sering muncul dalam dokumen dibanding kata lainnya yang terlihat dengan font yang lebih kecil. Selanjutnya ada name entity recognition. Jadi name entity recognition itu adalah bagian dari NLP yang digunakan untuk mengekstrak informasi seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan waktu.
Dari name entity recognition ini kita bisa melihat banyak insight terkait dengan entitas-entitas dari kata. Selanjutnya ada part of speech tagging atau yang biasa kita sebut dengan post tagging. Post tagging ini merupakan salah satu proses untuk mengelompokkan kata berdasarkan kelas kata seperti kata kerja, keterangan, kata sifat, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sentiment analysis. Sentiment analysis ini digunakan untuk melihat pesan-pesan yang terdapat pada suatu kata atau kalimat gitu, apakah pesan itu mengandung emosi positif, negatif, ataupun netral. Begitu, cukup dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reka. Pada Mbak Reka, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu Voyant Tools. Voyant Tool itu merupakan platform open source yang digunakan untuk membaca dan analisis data yang menggunakan lebih dari 20 alat visualisasi untuk menganalisis korpus teks, yang memungkinkan para pengguna itu untuk menyelidiki pola kata atau konsep, dan juga untuk mengeksplorasi serta memvisualisasi korpus teks yang besar secara sistematis. Seberapa efektif Voyant untuk mengeksplorasi data teks? Keefektifan Voyant Tools ini salah satunya itu mudah digunakan bagi orang awam, memiliki berbagai fitur eksplorasi data teks yang cukup lengkap sehingga memudahkan orang awam untuk menganalisis data teks itu sendiri. Selanjutnya, fitur yang terdapat pada Voyant Tools yaitu salah satunya yang pertama, mengumpulkan data dan mengunggah ke Voyant Tools. Kita bisa mengcopy paste teks atau URL atau klik upload yang terdapat pada halaman depan Voyant Tools. Data teksnya itu berupa TXT, HTML, HTML, XML, doc, RTF, dan juga PDF. Sebagai contoh, ini kami menggunakan data IndiHome. Pada Voyant Tools terdapat 5 jenis panel utama. Yang pertama yaitu word cloud, text, trend, summary, dan juga konteks. Di slide ini bisa kita lihat bahwa ada Cirrus, Term, dan juga Link. Ini merupakan tools yang sama. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa di sini ada readers, trends, summary, dan juga konteks yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang mana pertama word cloud, term, dan juga link ini merupakan satu kesatuan yang sama gitu, yang mana kita itu bisa merepresentasikan visual dari jumlah kata untuk setiap kata dalam data atau korpus kita sendiri. Semakin besar kata yang ditampilkan, maka semakin sering muncul di korpus kita. Selanjutnya itu links. Links itu menunjukkan bahwa seberapa erat hubungan antar kata. Seperti contoh, pada data IndiHome ini, pelanggan itu sangat erat hubungannya dengan IndiHome. Selanjutnya itu ada readers. Readers menunjukkan teks sebenarnya dari dokumen yang kita unggah. Selanjutnya itu Termsbury. Termsbury ini untuk melihat seberapa banyak frekuensi kata yang muncul. Dan juga pada selanjutnya ini trends. Trend ini menunjukkan distribusi 5 kata teratas sepanjang dokumen. Yang mana sumbu horizontal ini menunjukkan default 10 segmen berukuran sama dalam data atau korpus kita itu sendiri. Pada trends ini terdapat bubble dan juga bubble line atau juga gelembung, yang mana bubble line ini frekuensi melihat frekuensi kata dalam dataset. Tiap garis berisi awal, tengah, dan juga akhir dokumen itu sendiri. Selanjutnya itu yang gelembung ini, semakin besar gelembung yang terdapat pada trends ini, maka semakin sering kata yang muncul pada korpus. Selanjutnya itu dokumen terms, summary. Summary ini memberikan frekuensi dari 5 kata paling umum teratas dalam data serta angka untuk jumlah dokumen yang kita unggah, jumlah total kata, dan juga jumlah kata yang unik. Ini kita bisa lihat dokumen dan juga prafrase ini juga sama dengan summary, yang mana kita bisa melihat data dengan data terunik ataupun 5 data teratas. Konteks, selanjutnya ini konteks menunjukkan setiap kemunculan kata kunci dengan sedikit teks di sekitarnya. Ini dapat kita gunakan untuk mempelajari lebih dekat bagaimana istilah digunakan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya itu correlation. Correlation ini seberapa
besar hubungan antar tiap kata. Dan selanjutnya ini adalah preprocessing data yang akan disampaikan oleh Mbak Mida. Kepada Mbak Mida disilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahapan preprocessing data yang diterapkan dalam data teks yang telah diambil. Yang pertama, data raw ini kemudian dilakukan filtering dengan menghapus angka, simbol, atau karakter-karakter lainnya yang tidak dibutuhkan dalam analisis. Kemudian selanjutnya kita menggunakan beberapa kamus alay yang selanjutnya kamus ini digunakan untuk nge-replace atau mencocokkan kata-kata yang tidak baku menjadi kata-kata yang baku berdasarkan kamus alay yang telah kita gunakan. Kemudian selanjutnya dilakukan pemenggalan kata atau stemming untuk mengubah kata menjadi bentuk kata dasar dan kemudian dihapus kata-kata yang tidak bermakna atau tidak penting untuk dilanjutkan dalam analisis dengan menggunakan kamus stop word tertentu. Kemudian hasil eksplorasi data ini, yang pertama, dengan menggunakan Voyant Tools ini kita bisa membangun sebuah word cloud dan juga kita bisa membangun link sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara langsung kita bisa eksplorasi melalui link voyant-tools.org atau kita bisa langsung ke websitenya. Nah, berikut merupakan tampilan website yang akan kami gunakan, yaitu menggunakan link yang tadi, voyant-tools.org. Untuk mengupload atau mengunggah dokumen, kita bisa pilih upload. Kemudian kita bisa unggah semua dokumen yang ada, kita open. Dan durasi untuk ngupload dokumen ini tergantung dari ukuran dokumen itu sendiri. Semakin besar ukuran dokumennya, maka durasi untuk pengunggahannya juga akan semakin lama. Baik, ini merupakan tampilan dari hasil Voyant dari dokumen yang telah kita upload sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, hasil eksplorasi kita bisa membentuk sebuah word cloud. Word cloud ini merepresentasikan banyak kata yang muncul dari dokumen yang diupload. Di sini kita bisa ada dua hal. Yang pertama, korpus ini untuk menampilkan word cloud dari keseluruhan dokumen yang kita upload, atau kita bisa juga memilih word cloud dari dokumen urutan keberapa yang kita upload. Misalkan kita mau menampilkan word cloud untuk dokumen nomor 107. Nanti akan terbentuk bahwa dokumen nomor 107 ini banyak membicarakan mengenai kata IndiHome, telekomunikasi, pelanggan, layanan, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mengukur berapa terms yang kita tampilkan. Di sini ada slider untuk menampilkan berapa terms yang harus ditampilkan. Kita juga bisa untuk memaksimais atau menampilkan secara lebih besar word cloud itu sendiri dengan menggunakan export di tab selanjutnya. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin menampilkan sebanyak 75 kata dari keseluruhan dokumen dalam korpus, diperoleh bahwa banyak kata yang muncul itu antara lain IndiHome sebanyak 4.863 kata, kemudian ada pelanggan 2.961 kata, ada telekomunikasi, ada layanan, Indonesia Internet, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada juga tabel terms. Di sini term ini mengindikasikan untuk count ini menunjukkan frekuensi kata yang muncul dalam dokumen yang kita upload. Kemudian selanjutnya ada trend. Trend ini menunjukkan frekuensi dalam plot dari dokumen yang telah diupload berdasarkan urutan dokumennya. Nah, kemudian ada links. Links di sini menampilkan kata yang muncul dalam korpus dan dia berkorelasi atau berhubungan secara langsung dengan kata apa saja gitu. Misalkan kita ingin menampilkan ini kata yang paling banyak muncul, misalkan pelanggan. Pelanggan ini berhubungan secara langsung dengan untuk telekomunikasi dan layanan dan IndiHome. Nah, misalkan internet ini berhubungan langsung dengan kata layanan. Indonesia berhubungan langsung dengan telekomunikasi, IndiHome, PT, dan layanan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam Voyant Tools ini ada reader. Reader ini menampilkan teks asli dari dokumen yang telah kita upload. Kemudian ada Termsbury. Termsbury ini juga tadi sudah dijelaskan, mengindikasikan frekuensi
frekuensi kata yang muncul, semakin besar lingkaran yang terbentuk, maka semakin sering pula kata itu muncul. Kemudian dia juga menunjukkan korelasi dari kata satu dengan beberapa kata lainnya, di mana semakin tua atau semakin tua warnanya, maka korelasinya juga akan semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya juga ada trends. Trends di sini menunjukkan perkembangan dari frekuensi kata yang muncul per dokumen. Seperti itu. Dia bisa menggunakan relatif frekuensi atau kita bisa mengganti statistiknya dengan raw. Raw ini frekuensi original dari kemunculan kata tersebut. Nah, misalkan kita ingin menampilkan kata provider. Provider ini frekuensinya sebanyak 1 muncul di dokumen 42, sebanyak 2 kali muncul di dokumen nomor 380, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, misalkan ini kita juga bisa menampilkan custom kata yang bisa kita tampilkan di plot ini. Misalkan kita menampilkan Telkomsel dan telekomunikasi. Nah, nanti akan muncul frekuensi per dokumen dari masing-masing kata. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada statistik atau fitur document terms. Di sini juga menampilkan frekuensi dari masing-masing kata dan frekuensi relatifnya serta tren yang muncul dari dokumen tersebut. Misalkan kita ingin menampilkan kata internet. Internet ini sebanyak 10 kali muncul di dokumen nomor 511 dan frekuensi relatifnya sebesar 61,728 dan trennya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Kemudian pada panel keempat terdapat informasi terkait summary, dokumen, dan juga fase. Jadi di summary ini kita bisa melihat ringkasan dari seluruh dokumen atau korpus yang telah kita input ke dalam Fluent Tools tadi. Sesuai informasi awal, dokumen yang telah kita input berjumlah 568, di mana dari 568 dokumen tersebut terdapat 158.000 kata dan ada 5.000 kata unik. Kemudian kita bisa juga mengetahui informasi terkait jumlah kata dari setiap dokumen. Kita bisa melihat trennya di garis biru ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui dokumen apa yang paling banyak mengandung kata. Di sini ada 5 dokumen yang paling banyak mengandung kata, yaitu ada dokumen 116, 142, hingga dokumen 38. Di mana untuk melihat jumlah katanya bisa kita lihat dari angka di dalam kurung ini. Untuk dokumen terpendek juga bisa dilihat di bagian shortcut. Kemudian untuk vocabulary density, di sini merupakan rasio dari dokumen tersebut terhadap dokumen yang lain. Jadi semakin tinggi nilai densitasnya, berarti semakin banyak kata tersebut muncul seperti itu. Di sini kita juga bisa melihat di bagian highest dan juga lowest-nya. Kemudian ada juga rata-rata kata per kalimat. Karena di sini tadi kita telah melakukan pre-processing dan menghilangkan tanda titik, jadi satu dokumen tersebut terhitung satu kalimat di Fluent Tools, sehingga hasil output untuk average word per sentence ini sama dengan dokumen length. Kemudian di sini juga ada readability index, teman-teman juga bisa melihat dokumen tertinggi, 5 dokumen tertinggi, serta 5 dokumen terendah. Untuk kata yang paling sering muncul di semua dokumen, kita juga bisa melihat di bagian most frequent word in the corpus. Jadi kata yang paling sering muncul itu ada IndiHome sesuai keyword yang kita gunakan untuk scraping. Kemudian di cookie pelanggan sebanyak 2.961. Kemudian ada telekomunikasi, untuk dan juga layanan. Nanti mungkin untuk ini bisa dihilangkan karena bisa dijadikan stop word seperti itu. Kemudian untuk distinctive word ini merupakan kata-kata yang bermakna untuk setiap dokumen. Jadi semisal untuk dokumen 0, kita bisa melihat bahwa dokumen 0 ini memiliki kata netizen yang mungkin tidak dimiliki oleh dokumen-dokumen yang lain. Sehingga kata-kata seperti netizen, kemudian perbaikan, cuitan, mengeluhkan, dan ramai ini merupakan kata yang paling bermakna di dokumen 0. Jadi di distinct word ini kita bisa mengetahui apa topik dari setiap dokumen tanpa harus melihat atau membaca keseluruhan berita. Untuk dokumen yang lain, dia secara default menampilkan 10 dokumen teratas, namun nanti bisa juga dengan mengklik next di sini. Nanti akan ditampilkan dokumen-dokumen yang lain.
Kemudian untuk dokumen, di sini sebenarnya hampir sama seperti summary tadi, tetapi informasinya ditampilkan dalam bentuk tabel. Jika tadi dalam bentuk tulisan atau per kalimat, di sini kita bisa melihat nama dokumen, kemudian diikuti berapa kata dari dokumen tersebut, kemudian tipenya berapa, dan rasionya berapa, seperti itu. Dan yang ketiga ada frase. Kalau frase ini berarti gabungan dari beberapa kata. Jika di summary tadi kan kita bisa tahu kata apa yang paling sering muncul. Nah, untuk di frase ini kita bisa melihat frase apa yang paling sering muncul. Jadi tidak hanya satu kata seperti itu. Jadi gabungan beberapa kata. Nah, di sini karena tadi kita sudah memilih internet, jadi dia otomatis memfilter frase yang mengandung kata internet saja. Jadi, semisal kita melakukan filtering di satu tools, otomatis tools yang lain juga akan ikut terfilter dari panel-panel sebelumnya. Nah, di sini semisal untuk provider internet muncul 2 kali dari seluruh korpus yang kita masukkan. Kemudian di sini ada konteks dan juga korelasi. Jadi konteks ini sebenarnya untuk mengetahui suatu kata itu diikuti atau sebelumnya terdapat kata apa. Jadi misal tadi provider internet, kita ingin tahu provider internet ini biasanya dibicarakan bersama topik-topik apa saja. Nah, ini kita bisa melihat kata atau kalimat yang sering ada sebelum kata provider internet di kolom left, kemudian untuk kata setelahnya itu di right. Jadi misal ini provider internet, mungkin di sini ada Jakarta CNBC Indonesia, itu mungkin merupakan judul dari beritanya, kemudian provider internet itu diikuti oleh kalimat IndiHome diserang netizen, seperti itu. Nah, ini terdapat di dokumen 0. Kemudian kita juga bisa melihat korelasi antar kata. Jadi semisal kita ingin melihat bagaimana korelasi antara kata IndiHome dengan kata pelanggan. Di sini kita bisa lihat di kolom korelasi, di mana korelasinya negatif, yang artinya semisal di dokumen tersebut banyak menyebutkan kata IndiHome, maka kata pelanggan akan sedikit disebutkan, jadi berbanding terbalik. Kemudian semisal untuk yang positif, berarti dia memiliki perbandingan yang sama, yang jika internet naik semisal, kemudian pelanggannya juga naik semisal korelasinya positif, tapi di sini korelasinya negatif. Kemudian kita juga bisa melihat nilai signifikansinya di kolom signifikansi. Untuk pengambilan keputusannya sama seperti penarikan kesimpulan pada umumnya, di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 5%, berarti korelasi antara kedua term atau kata tersebut signifikan, seperti itu. Nah, dari yang telah kami paparkan tadi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah eksplorasi data teks merupakan teknik-teknik yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik data teks, di mana eksplorasi ini terdiri dari berbagai macam yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian eksplorasi data teks ini dapat dilakukan menggunakan berbagai tools, salah satunya adalah Voyant Tool, di mana Voyant Tools ini merupakan GUI sehingga dapat digunakan secara mudah oleh orang awam. Kemudian Voyant Tools ini memiliki berbagai fitur eksplorasi data teks dan dapat digunakan dengan mudah. Dan terakhir, terkait studi kasus yang kami lakukan, topik terkait berita IndiHome yang sering muncul adalah terkait layanan telekomunikasi, internet, serta gangguan yang sering dialami oleh pelanggan. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.